Banyak anak-anak yang stres di saat dia keinginannya dilarang. Banyak itu contohnya. Anaknya kepengen begini, nggak cocok sama bapaknya. Bapaknya berpandangan lain, sementara anaknya berpandangan lain. Akhirnya bapaknya intervensi, ya, memaksakan diri merasa punya kekuasaan. Akhirnya anaknya stres, otaknya kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian istiqomah qablal maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu, yaitu masih bahasan birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala, man asbaha mardiyan liwalidayhi musqitan li fa ana anhu radin, wa man asbaha musqitan liwalidayhi mardiyan li fa ana alaihi safitun. Waqala, dan bersabda siapa alaihi salatu wassalam, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Hadis qudsi. Kata Allah, man, siapa orangnya, asbaha, yang pagi-pagi, siapa man, mardiyan, mencari keridhaan, liwalidayhi, pada kedua orang tuanya. Pagi-pagi bangun tidur, itu yang dilakukannya apa yang membuat ayah ibunya ridho. Muskitan, tetapi menjadikan marah li kepadaku. Contohnya, pagi-pagi kedengaran suara azan, nggak ke masjid, dia ngerbusin air untuk mandi bapaknya atau ibunya. Jadi orang sholat jamaah di masjid, dia melayani ayah ibunya. Fa'ana, maka adapun aku, anhu, dari man tadi, radin, ridho. Jadi pagi-pagi bangun, dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan orang tuanya, sekalipun dia mendapat kemurkaan dari Allah, dalam arti kata bukan yang wajib, ya, kayak azan misalnya. Dia dulu kan merawat ayah ibunya, atau memasakkan atau memandikan kalau udah tua, ketimbang datang sholat jamaah. Yang seperti itu, kata Allah, fa'ana anhu radin. Wa min asbah, wa man, dan siapa orangnya, asbah, pagi-pagi siapamun, muskitan, halnya menjadi marah, liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Pagi-pagi bangun, itu yang dibikinnya marah orang tua. Orang tuanya mangkal pagi-pagi.
mardiyan tetapi meridhokan li kepadaku, tapi dia mencari ridha Allah. Pagi-pagi dia ke masjid sholat jamaah, tapi setelah dia meremehkan ayah ibunya, misalnya ayahnya bilang, tolong rebusin air tong, bapak mau mandi, rebus sendiri aja, terus dia jamaah ke masjid, kan bagus itu. Fa'ana maka adapun aku, kata Allah, alai atasnya sakhitun, murka. Itu hebatnya orang tua. Jadi sesuatu yang membuat keridhaan orang tua, sekalipun itu meninggalkan perkara yang sunat ya. Kayaknya malam hari kata bapaknya, tong di sini ya tong, cerita-cerita sama bapak takut. Sebenarnya si Otong ini mau tahajud, kan bagus itu. Akhirnya dia nggak tahajud, dia pilih menemani bapaknya. Yang seperti itu Allah ridho. Daripada dia tinggalin remehin bapaknya, ditinggal tahajud, malah Allah tidak ridho. Itu hebatnya berbakti kepada orang tua. Wa yanbaghi liwalidi ayyu'ina waladahu ala birri bi adamil istiqsa'i alaihi fi talabil huquqi wala siyama fi hadzal zaman. Wa yanbaghi dan sebaiknya lilwalidi kepada orang tua. Ini untuk orang tua sekarang. Ayyu'ina apa hendak membantu siapa orang tua waladau kepada anaknya ala birri untuk berbuat baik kepadanya. Jadi bantu anak supaya anak tadi itu menjadi anak yang berbakti. Biadamil istiqsa'i dengan tidak adanya berlebih-lebihan alih atas anak bitalabil hukuki dalam menuntut haknya. Jadi orang tua bantu anaknya supaya anaknya bisa menjadi anak yang baik tadi. Caranya gimana? Jangan terlalu menuntut anak. Jangan terlalu memaksakan keinginan kepada anak. Anak bisa stres. Ya, apalagi zaman sekarang. Banyak anak-anak yang stres di saat dia keinginannya dilarang. Banyak itu contohnya. Anaknya kepengen begini, nggak cocok sama bapaknya. Bapaknya berpandangan lain, sementara anaknya berpandangan lain. Akhirnya bapaknya intervensi, ya, memaksakan diri merasa punya kekuasaan. Akhirnya anaknya stres, otaknya konslet. Gak boleh anak-anak dipaksa itu. Jadi bantu anak-anak itu untuk dia bisa baik kepada ayah ibunya. Caranya bagaimana? Orang tua jangan terlalu banyak tuntutan kepada anak. Kalau bisa beri tuntunan. Tong ke masjid, babenya nggak ke masjid. Ya. Anaknya dipaksa ke masjid. Tong ngaji, babenya malah nongkrong. Tong jamaah, babenya malah nonton TV. Yang benar begitu anak mah nggak mau taat, pasti dilawan sama anak. Mungkin kalau masih kecil anaknya paling ngomel dalam hati, ndak gede baru dibalikin. Jadi jangan terlalu banyak menuntut kepada anak, tapi perbanyaklah memberi tuntunan. Sabar tong. Bapaknya sabar duluan, jangan siontongnya dikekon sabar, bapaknya marah-marah. Nah, nggak masuk. Kita ini harus sabar menerima takdir Allah. Beri contoh. Sabar menerima takdir Allah itu bagaimana? Beri contoh, bukan hanya kita omongin doang. Itu yang pertama. Walasyama waladau ala birri biadamil istiqsa'i alaihi fi talabil huquqi wala siyama fi hadzal zaman. Apalagi di zaman sekarang. Banyak anak-anak itu yang berani sama orang tua.
Kalau zaman dulu bapak kita datang dari sawah batuk aja kita udah takut. Udah diam semua. Di masjid atau di langgar dulu naik satu orang yang udah tua naik, anak-anak takut semua. Diam. Kalau sekarang coba aja. Malah ditunjuk-tunjuk orangnya. Orang gila katanya. Orang gila. Anak-anak sekarang. Jadi anak-anak sekarang ini lebih sulit perjuangannya untuk menjadi anak yang baik. Karena sudah kebanyakan radiasi tontonan, radiasi pendengaran, radiasi makanan. Makanan-makanan yang keluar dari pabrik-pabrik itu entah apa yang dicampur sehingga banyak otak anak-anak itu konslet. Durhaka sama orang tua. Apalagi yang anak-anaknya waktu kecil diberi susu sapi, dengkau dan seterusnya itu. Akhirnya ya wujudnya manusia tapi kelakuannya kayak sapi. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam badan itu susu sapi. Maka boleh diberi susu sapi itu ya, setelah diberi susu ibunya selama 2 tahun. Nah baru susu sapi. Jangan anak masih bayi langsung susu sapi. Akhirnya bentuknya bentuk manusia tapi kelakuannya kayak sapi, sulit diatur. Karena yang diminumnya susu sapi. Jadi zaman sekarang sulit untuk mencari anak yang birrul walidain. Makanya kita sebagai orang tua harus menyadari itu. Karena apa? Karena zaman sekarang itu tantangan kepada generasi muda itu lebih berat dibanding generasi-generasi kita yang dahulu. Cobaannya berat sekarang. Main HP itu bisa sehari semalam gak keluar dari kamar sampai matanya merah. Itu berhari-hari berbulan-bulan itu aja yang dilihat itu. Tantangan berat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah